Okay, now we move to another experts, yakni Cam and Dayton. Cam and Dayton tadi menggolongkan media ke dalam 8 kelompok. Nah, yang pertama ada media cetakan, media pajang, overhead, dan lainnya. Kita akan lihat satu persatu mulai dari media cetakan. Media cetakan meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas, baik untuk pengajaran ataupun informasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, media cetak merupakan sebuah sarana media massa yang mana dicetak dan diterbitkan secara berkala, seperti surat kabar, koran, majalah, buku juga, brosur, handbill, dan selebaran serta billboard. Nah, kita lihat media yang kedua yaitu media pajang. Media pajang pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil. Media ini meliputi papan tulis, flip chart, papan magnet, papan flanel, papan buletin, dan pameran. Media pajang yang paling sederhana dan hampir selalu tersedia adalah papan tulis. Dengan penggunaan kapur tulis yang berwarna ataupun spidol yang berwarna, bisa menyajikan informasi di papan tulis menjadi media yang efektif dengan warna-warna yang bervariasi sehingga itu menarik audiens untuk melihatnya. Kemudian penyajian informasi menggunakan flip chart juga sangat efektif untuk informasi visual karena bisa menggambar grafik, diagram, kerangka berpikir, karena dia bisa kita langsung coret-coret di kertas yang tersedia di sini. Kemudian bisa kita balikkan ke belakang. Kemudian jika diperlukan kita bisa membukanya kembali. Gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk diskusi, presentasi juga bisa. Yang ketiga adalah papan magnet ini. Papan magnet merupakan papan pamer yang terdiri dari permukaan baja tipis yang dilapisi oleh magnet. Objek yang ingin dipamerkan atau diperlihatkan dapat ditulis di atas karton atau kertas, kemudian ditempelkan di sini dengan bantuan magnet. Nah, ini bulat-bulat ini adalah magnetnya, ditempelkan dan bisa digeser-geser juga ke kanan ke kiri. Dapat dipindah-pindah ya. Berikutnya ini adalah papan flanel atau papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditempel kemudian dilepas. Ditempel lagi kemudian dilepas. Yang ini adalah papan buletin. Papan yang khusus digunakan untuk mempertunjukkan hasil pekerjaan siswa. Baik berupa tulisan, gambar, objek, bisa dalam bentuk 3 dimensi. Nah, biasanya kalau di sekolah ini adalah mading, majalah dinding, yang setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali akan diganti kontennya. Gitu. Nah, yang terakhir ini adalah papan pameran. Digunakan untuk memamerkan dan memajang hasil karya siswa juga. Baik, yang kedua sudah. Kita ketiga, overhead projector. Nah, overhead projector adalah alat untuk memproyeksikan media transparan ke arah layar dengan hasil gambar yang cukup besar. Nah, kegunaan alat ini, OHP ini adalah untuk mempermudah penyampaian materi dalam presentasi. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, OHP ini sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai jarang dipakai, malah sudah tidak dipakai lagi ya. Karena selain dia berat, materi yang dipresentasikan itu juga harus disiapkan di dalam lembaran transparan. Yang harus digambar dulu, ditulis dulu, dan ini akan sangat melelahkan jika materi yang mau disampaikan itu banyak. Sekarang sudah pakai InFocus ya, lebih agak sedikit lebih simpel. Baik, yang berikutnya ada rekaman audio tape. Media audio adalah media yang berkaitan dengan pendengaran. Media audio adalah alat perekam atau sering disebut dengan audio kaset atau tape recorder. Pengertian audio tape recorder menurut Sujana adalah
sebuah bahan pengajaran yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga terjadi proses belajar mengajar. Ini sudah biasa kita pakai. Kemudian yang berikutnya adalah slide atau film bingkai. Adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut dengan proyektor slide. Slide atau film bingkai terbuat dari film positif yang kemudian diberi bingkai yang terbuat dari karbon atau plastik. Yang berikutnya adalah penyajian multi-image. Multi-image ini merupakan gabungan dari beberapa jenis proyeksi visual yang digabungkan lagi dengan komponen audio sehingga dapat diselenggarakan pertunjukan besar yang cocok untuk penyajian di suatu auditorium yang luas. Yang berikutnya adalah film atau gambar hidup. Film atau gambar hidup ini merupakan gambar-gambar dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Film bergerak dengan cepat dan bergantian sehingga memberikan visual yang kontinu. Nah, coba kita lihat. Ini gambarnya harusnya bergerak. Lihat ya. Ini video. Ini video rekaman gunung meletus. Nah. Oke. Kedua jenis media ini, video ataupun film hidup, biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan juga pendidikan. Yang berikutnya adalah komputer. Komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data, seperti angka, suara, gambar. Nah, komputer ini terdiri dari 3 elemen. Ada hardware dan ada softwarenya. Ya, komputer ini fungsi dasarnya ya data processing, pengolahan data, data storage, penyimpanan data, data movement, pemindahan data, dan kontrol, pengendalian. Oke, itu tadi 8 jenis media menurut Kemp and Dayton. Nah, sekarang kita pindah lagi ke expert yang lain. Yang mana Benny membagi media ke dalam 6 jenis ya. Yang pertama itu non-projected media. Kedua, projected media. Ketiga, media audio. Keempat, media gambar gerak. Kelima, pembelajaran berbasis komputer. Keenam, multimedia dan jaringan komputer. Kita lihat satu per satu. Non-projected media adalah media yang tidak diproyeksikan atau disebut juga dengan media cetak. Nah, seperti ini ada foto, kemudian ada chart di sini, diagram, kemudian bahan pameran, model. Kemudian ada projected media, media yang diproyeksikan, misalnya LCD. Nah, seperti tadi ada OHP juga. OHT dan OHP. Kemudian yang ketiga adalah media audio. Adalah media yang berkaitan dengan suara. Contohnya seperti kaset, compact disc yang berisi rekaman kuliah, ceramah narasumber, dan rekaman musik. Kemudian media gambar gerak atau dikenal juga dengan sebutan media video seperti VCD, DVD. Kemudian ada pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer adalah suatu pembelajaran yang dalam pembelajarannya menggunakan sistem komputer, di mana dalam menyampaikan suatu materi sudah diprogram langsung
dengan komputer kepada pengguna. Media pembelajaran ini dapat berupa internet, email, jaringan, desktop publishing, digital scanner, digital camera, software pembelajaran, CD-ROM, pengolahan data, video conference, pengolahan data, sumber informasi online. Dan multimedia dan jaringan komputer. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu, tool, dan tautan, link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika atau dalam dunia game, atau juga dalam pembuatan situs atau web. Nah, ini tadi 6 jenis media yang dikemukakan oleh Dr. Beni pribadi. Nah, dari sekian banyak media yang bisa digunakan dalam pembelajaran, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya, ya kan? Nah, student sekalian, sekarang coba dipikirkan apa saja kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap media yang sudah disebutkan tadi. Ya. Baik, demikianlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.